Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Di perjumpaan kita kali ini kita akan melihat bagaimana perjuangan teman-teman kita muat buah sawit di lokasi. Untuk masa sekarang banyak para petani sawit lebih memilih sawitnya gak dipanen. Karena gak sesuai dengan harga sawit yang sangat murah seperti sekarang ini. Mungkin yang dipanen cuma lokasinya dekat dengan jalan raya atau akses masuknya gak terlalu sulit. Kalau ibarat yang lokasi sawitnya agak pedalaman mending gak usah dipanen. Kalau masih di harga sawit Rp1.000 per kilogramnya. Karena hitungannya gak masuk. Coba kita hitung dari upah panen 250 per tonnya. Upah muat 200.000 per tonnya. Belum lagi di pabrik kena potongan sortasi 15%. Berarti dalam 1 tonnya cuma dapat 850 kg. Uang yang kita terima dari pabrik kalau dijual kes cuma dapat 850.000 kotor. Wah, sangat tipis sekali. Kalau campur buah lansiran emang pasti gak cukup sudah. Kalau berdasarkan patokan pemerintah harga sawit yaitu 1600 per kilogram-nya. Namun faktanya di lapangan gak seperti itu. Harga memang dipampang di papan emang segitu, tetapi potongan sortasi pasti di atas 30%, ya sama aja bohong. Yang ada nanti pemilik kebun dan tukang panen kelahi karena si pemilik kebun maunya dibayar dengan harga tonase bersih timbangan pabrik. Namun si pemanen maunya dibayarkan dengan timbangan kotor. Karena kalau dibayar dengan timbangan bersih mereka merasa rugi. Ya memang benar mereka rugi karena timbangan yang mereka dapatkan adalah timbangan kotor yang diturunkan dari pohon. Ini semua adalah kesalahan pemerintah karena pajak CPO terlalu tinggi. Jadi yang menanggung semuanya adalah petani. Kalau saja pajak itu di bawah 10% ini semua kembali normal. Kalau begini terus perbuatan pemerintah otomatis lambat laun Indonesia ini bubar. Karena di Indonesia ini yang memiliki perkebunan sawit terluas berada di luar Pulau Jawa. Perkebunan sawit di Indonesia yang pertama berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, diikuti pulau lainnya seperti Papua. Semestinya pemerintah Indonesia harus memikirkan nasib petani sawit dan petani-petani lainnya. Jangan satu pihak aja yang didengarkan. Nanti harga bawang mahal demo. Harga cabai mahal demo. Harga minyak goreng demo. Nanti ujung-ujungnya, kalian itu makan sampah. Karena kami yang berada di pulau lain ini juga butuh makan. Makanya petani yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia lebih memilih ekspor langsung TBS-nya tanpa melalui jalur pemerintah. Karena harga TBS di Indonesia ini gak masuk hitungan kalau seperti sekarang ini harga semuanya pada mahal. Seperti pupuk dan perawatan sawit mahal. Belum lagi kebutuhan pokok juga mahal. Dan buah segar TBS yang anjlok memaksa petani sawit di Kalimantan mengambil risiko berbahaya. Menjual TBS hasil panennya ke Malaysia, meski bukan dengan mekanisme ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengungkapkan, praktik tersebut sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Petani menjual TBS lewat jalur darat maupun sungai. Benar, begitu faktanya di lapangan. Petani terpaksa menjual sawitnya ke Malaysia. Ini pilihan yang harus diambil. Kelaparan atau jual TBS ke Malaysia. Situasi saat ini menuntut petani memilih. Karena kalau dijual di Indonesia yang ada itu rugi. Kata Ketua Umum APKASINDO kepada CNBC Indonesia, Senin. Lebih besar upah pekerja, lansir, hingga antar ke pabrik daripada harga TBS yang kurang lebih sekarang Rp800 1100 per kilogram. Di Malaysia itu Rp3.500 1450 per kilogram. Ini sudah dilaksanakan petani di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat karena mereka berbatasan langsung dengan Malaysia. Lanjut Gulat. Dia menambahkan, persoalan sawit di Indonesia hingga saat ini pelik dan belum memiliki solusi. Yang hanya berkutat soal ketersediaan minyak goreng. Padahal ketersediaan minyak goreng cukup diatasi dengan subsidi dana sawit BPDPKS. Ini justru melupakan di hulu. Ada sekitar 17 juta petani. Belum lagi anak dan istrinya. Bisa sekitar 40 juta orang, ujarnya. Sementara itu, India, saat ini resesi tengah mengancam ekonomi global. Ini kita berpacu dengan waktu.
Petani harus diselamatkan. Minyak goreng diamankan. Korporasi harus bisa melakukan aktivitas usaha sehingga terjadi perputaran ekonomi. Negara dapat devisa, pajak, ujarnya. Ketua Apkasindo Kalimantan Barat Indra Rustandi mengatakan hal senada. Ini sudah sejak sebulan lalu ada penjualan lintas batas. Besok akan ada pertemuan dengan Polsek di Kapuas Hulu. Apkasindo akan backup petani. Karena petani sudah tak bisa lagi menahan diri. Dijual di Indonesia harganya Rp1.200 sementara ongkos ke Sintang sudah lebih tinggi. Kalau ke Malaysia harganya sekitar Rp1.400 atau sekitar Rp4.000 lebih. Kata Indra kepada CNBC Indonesia. Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dia menjelaskan, penjualan dilakukan di titik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Untuk akses masuk ke Malaysia, adu pantat truk. Truk Malaysia dimuat. Mereka minta ongkos Rp150, lalu dibawa menuju PKS di ladang-ladang mereka. Ini terpaksa dilakukan karena urusan perut, kata Indra. Gulat menambahkan, petani sawit harus menghadapi kendala tidak hanya karena harga yang anjlok, tapi juga karena pabrik kelapa sawit PKS di sekitar ladang petani yang tutup. Ada juga PKS yang tak mau lagi terima TBS dengan alasan dihasilkan dari bibit abal-abal. Padahal, bibitnya itu sudah dipastikan dinas penyuluh. Ini kendala dihadapi petani, termasuk yang daripada mereka merampok atau melakukan kejahatan, lebih baik mereka menjual hasil keringatnya. Meski nggak dibenarkan secara hukum, tapi ini faktanya, tambah gulat. Ketua Apkasindo Kalimantan Utara Suhendrik mengakui, aksi petani tersebut berbahaya dan bisa terancam hukum. Hanya saja, dia menambahkan, petani tidak memiliki pilihan. Hanya saja, dia menambahkan, petani tidak memiliki pilihan. Petani di sana cuma punya penghasilan dari sawit. Memang berisiko tinggi juga tapi mau nggak mau harus jual ke Malaysia. Aparat di sana pun sudah mengerti. Itulah faktanya. Apalagi di Sebatik, nggak ada penghasilan lain. Sementara, harga sawit hanya Rp800 per kilogram, kata Suhendrik. Dengan harga yang sangat rendah. Sementara di Malaysia bisa terjual Rp4.500 per kilogram. Imbu dia, bahaya tidak lagi jadi soal. Dijual lewat jalur sungai dengan pakai kapal tongkang kecil. Ini tuntutan. Gonna stop if it's controlling you. I know that